Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Andrianta Manik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Kali ini saya sedang berada di salah satu klinik yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan akan berbincang-bincang dengan seorang dokter ya tentang kisah-kisah inspirasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Sudah ada bersama saya Dr. Ervinaria Uli Imaligi Pasaribu, MMRS. Halo dokter, selamat pagi. Halo, kabar baik. Terima kasih kepada Tribun yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara program inspirasi. It's an honor, sebuah kehormatan. Thank you. Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai berbicara tentang hal-hal yang inspirasi ya dokter, yang penuh dengan inspiratif, boleh nggak saya bikin pemanasannya? Pemanasan. Ada pemanasan. Pemanasannya itu adalah ini di luar skrip. Oke, siap, di luar skrip. Saya mau tantang dokter untuk jawab cepat. Oke, siap? Siap ya, menerima tantangan dari tubuhnya. Oke. Yang pertama, ya, punya satu rumah sakit atau nambah 3 klinik Bona. Nambah 3 klinik Bona. Oke, siap. Nah, yang kedua, telat mengantar anak sekolah atau telat menangani pasien. Telat mengantar anak sekolah. Oke, manusiawi. Memang pejuang nih, tenaga medis bener nih. Oke, yang ketiga, jika waktu bisa diulang, maka aku akan menjadi apa? Dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak. Oke. Nyanyi lagu Batak atau Korea? Lagu Batak. Oke. Perlu dinyanyiin? Nanti. Ini Batak nih. Jadi katanya sih pintar nyanyi ya. Katanya orang-orang Batak itu jagoan nyanyi. Tapi nanti kita buktikan. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih. Siap. Yang terakhir, jika berbicara tentang masa depan, ya, terus sudah punya anak ya? Sudah punya anak. Oke, berarti bercita-cita anaknya akan menjadi orang sukses dan amin. Berkarirnya bagus lah dan bermanfaat. Nah, jika di masa depan, ya, ada nih calon dari anak nih datang nih, ya. Jika disuruh memilih, calon menantu itu jurnalis atau dokter? Dokter. Oke, itu tadi pemanasan ringan ya. Pemanasan ringan Tribuners terkait dengan jawab cepat tantangan dari Tribun Jabar. Oke, baik, dokter. Klinik Bona Mitra Keluarga, ya. Ini berlokasi di Kabupaten Bandung, yang pusatnya itu ada di Kabupaten Bandung ya. Oke, kenapa nih dok memilih kawasan ini, Kabupaten Bandung? Jadi gini, Bapak Damanik. Panggilnya siapa sih? Daniel. Pak Daniel. Sebenarnya awal mulanya itu karena pada tahun 2013 saya selesai PTT itu saya pindah ke Bandung ikut dengan suami itu awalnya ya. Kebetulan tinggal di Kabupaten Bandung. Nah, pada saat itu belum banyak fasilitas kesehatan tingkat 1 swasta ya di Bojong Soang ini ya. Waktu itu baru ada DPP, dokter praktek pribadi, dan 1 buah klinik swasta di sepanjang jalan raya ini. Baru Puskesmas Bojong Soang terletak di sana ya. Nah, sementara kepadatan penduduknya tinggi gitu ya. Kita bisa lihat nanti mungkin sambil di-shoot itu seberang itu benar-benar persis Telkom University yang mahasiswanya itu puluhan ribu. Mahasiswa barunya aja 10.000. Belum penduduk di perumahan-perumahan ya. Usia muda biasanya usia produktif. Jadi saya tertantang untuk, wah ini kayaknya bagus untuk membuka fasilitas kesehatan yang memang benar-benar mumpuni gitu ya, benar-benar sarana prasarananya bagus dan pelayanannya lengkap. Jadi awal mulai dari situ 2013. Nah, baru peletakan batu pertama itu 2015 dan Bona Mitra yang ini yang pertama berdiri di Bojong Soang itu Agustus 2016 kita running operasional. Jadi awalnya dari situ dan makin kesininya kebetulan memang mengangkat tesis juga tentang daya saing klinik di Kabupaten Bandung. Jadi saya memang sudah research ya. Jadi Bojong Soang sendiri itu kalau tidak salah dari BPS ya tahun 2022 lah
itu sudah di angka 116.000 penduduk Bojong Soang. Bale Endah itu sudah di angka 240.000 ya. Jelekong berarti masuknya Bale Endah ya. Ciparai juga di angka 170.000, Majalaya juga segitu. Kabupaten Bandung ini angka kepadatan penduduk di 2022 itu 3,7 juta jiwa dengan luas 1.700 km persegi. Dengan luas segini banyak, puskesmas itu tersebar di 31 kecamatan itu ada 62. Itu udah saya research itu semua. Dari data Asosiasi Klinik Kabupaten Bandung sampai 2022 saya angkat tesis itu ada 115 klinik. Mungkin sekarang mungkin di 120-an ya. Yang sudah terakreditasi itu termasuk kami ini mungkin sekitar baru 10 lah dari 120 itu. Jadi memang ya, tapi masih akan terus berkembang ya. Tapi ya begitu, masih segitu jumlahnya. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk Fasiankes swasta di Kabupaten Bandung yang luas ini gitu. Jadi memang kami bercita-cita selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah pastinya ya, jadi pengen menjadi yang terdepan untuk meningkatkan tarif kesehatan masyarakat. Ya. Baik. Tadi dokternya dan Tribuners sebelum kita wawancara dan sebelum dokter datang nih, saya sudah sempat berkeliling klinik ini ya. Hampir bisa dikatakan sangat lengkap. Fasilitasnya sangat lengkap. Puji Tuhan. Makasih. Sangat lengkap. Nah, apakah ini kelengkapan fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang ada di Klinik Bona ini sejak awal memang awal berdiri langsung blok, atau hanya dokternya pun mungkin masih satu, hanya dokter saja, atau gimana sih sejak awalnya? Ya. Langsung lengkap ya, waktu itu 2016 itu jadi awalnya ini klinik utama sebenarnya izinnya ya. Jadi dulu ada dokter umum, dokter gigi udah pasti ya. Dari pagi sampai malam itu. Jadi running terus shift-shiftan. Jadi selalu ada dokternya. Lalu dulu ada dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter kulit dulu ya. Nah, tapi tahun 2017 kami pindah menjadi klinik Pratama. Perizinannya diganti. Jadi memang fokus ke kesehatan dasar yaitu umum dan gigi, gitu ya. Itu fokusnya di situ. Kemudian ditekankan kepada one stop service klinik gitu ya. Jadi kita juga ada apotek di sebelah sana, nanti boleh di shoot. Terus pelayanannya itu sendiri kami maksimalkan jadi pelayanan umum, gigi, lalu kompetensi dokter umum yang bisa dilakukan di klinik seperti kitan, terus USG oleh dokter umum juga ada ya di Bona yang di Jelekong. Terus pelayanan yang memang dibutuhkan ya, kayak contohnya ya jahit luka, infus, injeksi, nebulizer untuk dokter umum ya, ekstraksi kuku. Kalau gigi ya selain cabut tambal yang dasar-dasar, orto, perawatan kawat, tapi memang sesuai dengan kelas dokter gigi umum ya, kelas 1 dan 2A, bleaching, apalagi ya, veneer mungkin yang dasar-dasar ya, seperti itu ya. Jadi kita memang one stop service klinik. Berarti dasar-dasar untuk terlihat lebih baik, lebih cantik juga bisa ya, untuk dasar-dasar untuk pemutihan dan sebagainya. Cek lab ya, laboratorium juga kami bekerja sama, tapi intinya pasien bisa datang sini untuk periksa darah. Baik, 2016 sudah berdiri nih, berdiri kokoh di kawasan Bandung, Kabupaten Bandung ini. Nah, dari 2016 atau sebelum 2016, pernah nggak sih Dokter Elvina ini merasakan menjadi seorang karyawan? Ya pernah. Digaji oleh hidup ini kan sekarang kan menggaji orang ya kan? Hidup ini kan semua harus dirasakan. Jadi memang pernah. Jadi dulu memang awal karir saya itu internship itu udah pasti ya. Dulu kan itu program angkatan saya kebetulan dulu dari Universitas Indonesia, S1-nya ya, Jakarta, Yellow Jacket. Itu angkatan pertama yang mengalami internship. Ya, jadi internship waktu itu di Depok, Rumah Sakit Depok dan Puskesmas Beji di Depok. Ya udah dari situ kan sudah merasakan bekerja ya. Lulus internship PTT ke Kabupaten Karo, Bejojo kita Krina, Sumatera Utara. Nah, ya udah sebagai dokter PTT kan ya merasakan bekerja digaji orang, digaji APBD waktu itu dari Kabupaten Karo ya. Berarti nggak gede ya? Gede loh, tahun itu 2012. Terus setelah itu baru pindah ke sini, sempat jadi dokter umum di RSGM Maranatha 3 tahun gitu ya.
Oh dulu sebelum PTT ke Kabupaten Karo pernah sebentar aja sih, 3 bulan di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Lipo Village. Jadi pernah merasakan dari bawah, dari disuruh-suruh, digaji, disuruh-suruh, tolong dong, tolong ya. Kalau sekarang kan saya minta tolong, dulu saya dimintain tolong. Dan sekarang sudah menggaji ya. Puji Tuhan lah. Jadi tahu lah, ngerti lah rasanya jadi karyawan ya. Berarti cukup banyak ya dokter-dokter spesialis ataupun dokter umum yang bermitra di sini ya, menjadi dokter di klinik Bona ini. Iya. Ya, ada ya. Sejauh ini kalau dihitung semua dari 4 Bona Mitra ya, dari Bojong Soang, Cikoneng, Bale Endah, Jelekong. Itu yang dokter dan perawat dan farmasi yang memang menyimpan surat izin praktek ya, belum termasuk yang honorer yang bantu-bantu gitu. Itu ada 80 orang. Oke, 80. Termasuk saya ya, yang punya SIP, surat izin praktek itu 80 orang. Baik, dokter. Di tahun 2015-2016 ya, seperti apa sih kondisi di lokasi ini gitu ya? Pada saat itu itu kan kalau kita tahu mungkin jadi kawasan banjir langganan lah. Misalkan penyakit-penyakit yang mungkin yang paling sering ditangani atau keluhan-keluhan apa sih dari masyarakat yang datang ke sini? Apakah mahasiswa dengan mahnya yang kambuh atau apa? Iya, ini kan memang sebenarnya kalau kita bilang bahasa kerennya SCBD-nya Kabupaten Bandung sebenarnya. SCBD-nya Bojong Soang lah. Memang pusat Kabupaten Bandung, ibu kotanya ada di Soreang. Tapi memang daerah yang ramai penduduk itu salah satunya Bojong Soang. Selain Kopo ya, Kopo itu juga ramai. Nah, Bojong Soang ini karena di seberang sana ada Telkom University, di belakang ini semua perumahan. Waktu itu tahun 2015 belum ada Jogja Bojong Soang, 2016 baru berdiri. Jogja Bojong Soang pusat perbelanjaan ya, Transmart juga ya baru berdiri 2017 besar gitu. Juga di sini ya. Perumahan. Jadi mayoritas memang ya udah pasti infeksi saluran nafas, ISPA itu udah pasti ya. Kedua pencernaan, infeksi saluran pencernaan, gastroenteritis, dispepsia. Terus memang karena di sini banyak keluarga muda ya, jadi banyak yang punya baby ya. Jadi kebutuhan imunisasi ya, terus penyakit dasar anak yang demam lah, yang diare, pokoknya penyakit bayi-bayi dan ibu hamil. Ya banyak. Bisa ditangani di sini ya? Bisa. Ada USG ada. Ada pokoknya ibu hamil ya, Doppler, USG, pemberian vitamin hamil ya, itu banyak sekali ibu hamil di sini masa usia produktif ya. Jadi begitu kurang lebih gambarannya ya. Baik. Menjadi seorang dokter tentunya kan bisa dikatakan tidak mempunyai waktu luang yang banyak. Pasti cukup sibuk. Masa sih? Ya, Nggak juga. Menurut pandangan saya ya, sebagai awam yang non dokter, ini kayaknya jam tidurnya gimana sih seorang dokter itu gitu ya? Klinik 24 jam, walaupun ada dokter-dokter lainnya. Nah, gimana sih tanggapan dari anak dan suami dengan kesibukan dokter? Jadi gini ya, yang pertama kliniknya belum 24 jam, masih dari pagi sampai malam. Tapi yang kedua gini, inilah berkat dari Tuhan untuk saya, Bang. Maksudnya gini, ada suka dukanya. Tapi salah satu sukanya adalah saya ini pengusaha, ya dokter juga, tapi pengusaha juga. Jadi waktu lebih fleksibel. Ya, jadi karena status pengusaha ya. Iya, jadi saya yang mengatur waktu, bukan waktu yang ngatur saya gitu. Jadi walaupun sesibuk-sibuknya saya di pekerjaan, tetap suami saya dan kedua putra saya adalah hal yang paling prioritas. Beneran, ini serius. Jadi memang saya praktek dari pagi sampai siang, kadang sampai sore. Setelah itu saya masih kadang-kadang jemput anak sekolah, nganter les, ngajarin mereka ujian, ya. Terus sebagai istri juga yang melihat keadaan di rumah, beras habis, gas habis, listrik habis, itu masih saya juga. Masa sih? Beneran, tapi masih ada Mbak ya. Cuman maksudnya tetap saya yang masih lihat keadaannya gitu ya. Terus tapi token habis saya loh. Pernah habis ya? Pernah bunyi-bunyi? Bunyi enggak. Kalau bunyi enggak, dilihat kalau udah berapa diisi gitu. Internet habis gitu ya. Itu masih saya juga. Cuman memang bersyukurnya karena memang saya seorang pimpinan, jadi kan punya banyak staff, jadi bisa bisa didelegasikan untuk pekerjaan di klinik. Tapi kalau untuk rumah tangga memang harus saya, mau gimana? Walaupun ya kita udah dokter, udah master, soon to be dokter, mudah-mudahan. Tapi tetap kodrat itu ibu dan istri. Baik. Pernah komplain nggak sih? Apa? Anak istri.
Anak istri, anak suami. dan suami. Suami enggak. Suami sangat support. Ya, kalau anak nih? support banget. Udah ada pasien, kamu udah datang cepetan ke klinik gitu. Kalau anak pernah jujur. Jadi pernah Bona itu sekarang kan Bona udah hampir 10 tahun. Bona ini apa? Berarti nama anak ya? Nama anak pertama saya cerita dulu Bona. dong. Oh, ini apa nih? Oh, dipotong ini ceritanya. Kenapa Bona nih? Bona itu nama anak saya. Jadi Bona itu bahasa Batak. Saya pernah juga sih diwawancara dengan pihak yang lain ya. Jadi bahasa Batak yang artinya awal yang baik, pangkal yang kokoh. Kalau pohon batang itu dia kokoh gitu, sebuah batang yang kokoh. Jadi karena saya menamai anak saya Bona, juga klinik saya juga namanya Bona. Jadi bahasa Batak sebenarnya. Jadi kalau orang Batak ngelihat Bona Mitra Keluarga pasti langsung tahu, oh ini saya orang Batak nih. Itu awal mulanya. Jadi lanjut ke yang tadi, balik yang tadi, Bona itu waktu usia 7 tahun. Kalau adiknya Joseph memang nggak terlalu ya, tapi Bona komplain. Dia bilang, Mama kenapa sih, Mama kok kerja terus, praktek terus, nggak main sama kami. Itu pernah ada keluar. Kenapa nggak Papa aja yang jadi dokter, Mama di rumah sama kami, Mama yang jadi pengusaha, memanage, Papa yang periksa pasien. Itu pernah keluar. Tapi pelan-pelan diedukasi. Bahkan di usia mereka yang sekarang ini, Bona mau 10, Joseph mau 8, itu suka kami ajak ke klinik. Coba masuk ngetik-ngetik, pokoknya apa yang bisa dikerjain mereka dikerjain, ngetik, misalnya masukin nama-nama obat, terus ngelihat ruang tindakan. Coba Bona pastikan bener nggak obatnya, nama obatnya A, B, C, lihat bener nggak gitu. Tapi yang melakukan tindakan tetap yang profesional, mereka ngelihat gitu. Jadi dididik dari sekarang. Dok, menarik nih. Waktu komplain di usia 7 tahun, bertanya itu, gimana sih perasaan dokter? Kaget, sedih, atau seperti apa nih sebelum menjelaskan? Kaget sih. Kaget ya? Jadi kayak surprise aja, kok bisa ya anak saya mikir begini. Ya itu. Merenung nggak sih? Enggak sih, karena akhirnya kan saya bisa menjelaskan bahwa ini kan untuk masa depan Bona, untuk masa depan Joseph. Mama udah rintis. Nanti ya kalian harus one day kalau udah gede ya terusin gitu. Arti penjelasan itu ya yang diberikan ya, bahwa ini buat mereka gitu ya. Iya. Berarti luar biasa ya. Puji Tuhan lah. Pertanyaan itu juga mengagetkan. Dan butuh tarik napas untuk menjawab ya. Seperti itu. Oke, baik. Suami kan tadi mendukung nih. Apakah, dan anak juga bilang kalau kenapa sih nggak bapak aja yang menangani pasien? Emang suami ini berlatar belakang tenaga medis juga atau dokter juga? Tidak. Jadi memang suami saya itu sarjana ekonomi manajemen, S2-nya master manajemen. Dulu pernah jadi dosen 10 tahun di Universitas Kristen Maranatha, pernah juga di hospitality ya, direktur operasional di sebuah grup perhotelan lah di Indonesia bahkan, tapi pusat Jawa Barat. Setelah itu klinik ini berdiri ya fokus untuk membuka bisnis dan menjalani bisnis. Jadi memang latar belakangnya orang bisnis manajemen dengan konsentrasinya marketing. Oke, artinya saling mengisi dong ya, antara dokter dan sisi bisnisnya. Iya, jadi saya memang dari segi medis ya, obat-obatan, SOP tindakan, dokter, dan suami saya puji Tuhannya support dari segi manajemen bisnis, keuangan terutama ya, keuangan, cash flow, terus SDM, ya semua lah itu. SDM. Oke, tadi menarik nih dokter. Sebagai pengusaha, kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Nah, sebagai pengusaha nih, pemilik kliniknya ada 4 ya tadi ya? 4 yang dipegang sendiri, satu yang kerjasama. 5 di Kabupaten Bandung, 1 lagi di Solo, Jawa Tengah. Iya. Masih sempat nggak sih untuk turun langsung menangani pasien? Harus sempat. Dalam seminggu berapa kali? Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu, pokoknya 5 kali dalam seminggu. Sekali praktek itu 5 jam. Harus sempat. Karena memang senang, atas dasarnya senang, bukan karena keterpaksaan ya. Karena senang menangani pasien gitu, karena bertemu dengan masyarakat itu bagi saya malah hiburan ya, maksudnya menyenangkan bahwa menerima pasien, memeriksa, mendengarkan mereka berkeluh kesah, bahkan mendengarkan mereka berkomplain, itu pun nggak membuat saya sebel, malah jadi seneng gitu. Jadi memang
bagaimana kita meresponi ya dan menanggapi. Jadi pasien datang, kita periksa, kita edukasi, diagnosisnya apa, prognosisnya ke depannya apa, obat-obatannya apa. Nah itu harus jelas gitu. Jadi jangan datang periksa pasien, resep, pasiennya keluar dia nggak ngerti apa-apa, itu kan berarti ketemu pasien aneh ini gitu. termasuk healingnya dokter ya? Healingnya saya malah, apalagi pasien bukan membuat anak-anak. stuck ya? Enggak, malah senang. Ya? Apalagi kalau ada tindakan gitu kan, nge-hacking, ngejahit, ya kan, ekstraksi, pokoknya justru senang karena di situ naluri dokternya terpakai gitu. Jadi masih menjadi fungsional untuk memeriksa pasien. Dari situ kan juga tahu ya, di bawah ini keluhannya apa, sebenarnya apa, saran masukan pasien itu apa. Iya, mungkin ada beberapa tenaga medis yang memang fokus pada bisnisnya saja, ternyata ini sangat-sangat fokus pada sisi kesehatan dan kemanusiaannya gitu. Oke, baik, dokter. Direkam dong. Sebagai seorang dokter nih, apa nih suka dukanya dalam merawat pasien dan suka dukanya dalam merawat dan memperhatikan keluarga inti ring satunya lah gitu. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Ini belum pernah saya ditanya begini sama mana-mana. Tapi ini harus saya ungkapkan ya. Jadi gini, sukanya dulu. Keluarga inti saya ring 1, ring 2 sampai sepupu-sepupu gitu ya. Satu nenek, satu kakek itu apa-apa pasti selalu konsultasinya sama saya meskipun mereka semua di luar kota. Jadi sukanya adalah ilmu kedokteran saya terpakai ya untuk keluarga ya. Jadi kadang saya membaca hasil lab, hasil ronsen, CT scan itu mereka pasti bertanya atau juga bertanya obat-obatnya apa atau bahkan kalau lagi dalam keadaan gawat darurat saya langsung ngomong sama dokter yang ada di IGD atau kalau lagi di ruang rawat saya langsung ngomong sama dokter DPJP spesialis yang menangani. Jadi memang sukanya adalah keilmuan saya terpakai gitu untuk membantu keluarga gitu ya. Baik yang dalam keadaan sebelum bertemu dokter membaca hasil-hasil pemeriksaan atau sudah ketemu dengan dokter yang merawat mereka langsung saya konsultasi langsung. Itu sukanya. Tapi dukanya ada. Ada ya? Jadi gini. Gimana? Di Kabupaten Bandung ini cuma saya. Jadi memang keluarga inti ada di Jakarta dan di Pangkal Pinang, Bangka ya. Jadi Jakarta, Pangkal Pinang, dan Depok. Jadi kalau misalnya sesuatu emergensi terjadi, kayak waktu itu keponakan saya si Edmund tuh anak adik saya kejang demam. Bapak saya waktu itu pernah diare berat, demam tinggi. Saya nggak bisa langsung ada di situ, itu sedihnya itu. Waktu mertua saya gemes juga, ya, mertua saya di Pangkal Pinang kakinya sakit nggak bisa jalan. Sedihnya di situ, saya di Bandung gitu. Saya nggak bisa langsung di Jakarta, itu sedihnya. Jadi jauh. Jadi sedihnya itu aja sih. Saya nggak bisa langsung hadir. Tapi kalau sukanya itu keilmuan saya dipakai. Bahkan mertua saya kemarin baru operasi kan, itu saya yang di rumah menjaga, ngerawat ya ada perawat home care. Tapi tetap semua atas saya instruksi saya gitu ngelihat. Bahkan ngobrol sama dokter yang operasi juga itu saya gitu. Jadi benar-benar turun tangan langsung merawat keluarga. Itu sukanya. Itu. Nah, kalau untuk pasien sendiri gimana? Suka duka? Banyakan sukanya sih. Banyakan sukanya ya? Senangnya lebih banyak. Karena merasakan kalau pasien itu adalah hiburan buat dokter ya? Ya silakan lihat sendiri review di Google. Ya, itu bukan saya yang ngetik loh, itu ribuan review mereka yang ngetik dari dalam hati mereka. Ya itu yang mereka rasakan gitu, bahwa bagaimana kita membuat pasien itu nyaman, membuat pasien itu betah gitu, membuat pasien itu sebelum dapat resep obat juga udah senang, udah bahagia gitu ketemu dokternya. Jadi ya itu sukanya gitu ya. Dukanya hampir nggak ada ya. Apa ya dukanya? Pokoknya kalau hubungan sama pasien nggak ada duka-dukanya kayaknya. Happy terus ya? Happy terus. Kayaknya itu yang membuat pasiennya, ada nggak sih yang komentar gini dong? Saya sembuh tanpa minum obat, datang ke klinik, ada nggak sih? Ada beberapa, ada di Google. beberapa komennya begitu. Juga yang seperti itu. Bener nggak sih bisa kayak gitu? Mungkin itu ini ya sugesti. Tapi kayaknya bener deh. Tapi ada yang mengakuin itu ya? Ada. Itu ya? Soalnya kalau kita seneng kan itu ada hormon endorfinnya meningkat. Jadi itu kayak membuat perasaan bahagia dan semua sakit penyakit kayaknya terasa hilang. Padahal sebenarnya masih ada penyakitnya. Tapi terasanya hilang. Emangnya kalau misalkan pasien anak nih datang nih
Emang dokter ngapain tuh, nyanyi-nyanyi atau ngasih balon atau apa mungkin? Aku kasih stiker, udah pasti ada stiker terus ada di situ. Oh. Terus aku gendong-gendong, aku sayang-sayang. Yeah. Kalau mereka nangis aku peluk-peluk. Yeah. Ya pokoknya gimana supaya anaknya nyaman. Oke. Dan mau ditindak ya, mau ditindak. Oke. Tantangan nih. Tantangan dalam mendirikan klinik ini sebenarnya apa? Tantangan sebelum ini masih berproses nih mendirikan klinik dan sampai saat ini. Apakah ada tantangannya? Banyak, pasti banyak. Yang pertama itu tergantung pada masing-masing pribadi. Tapi kalau untuk klinik Bona, saya merasakan, saya dan tim yang ada di belakang saya ini merasakan 3 tahun pertama itu masa-masa berat. 3 tahun pertama tuh benar-benar dari segi keuangan dulu ya, ngatur cash flow, ya. Modal klinik itu sendiri lah sebelum ngatur cash flow. Untuk modal klinik sendiri, ya mengumpulkan modal. Ya, terus yang kedua ngatur cash flow, karena omset dengan hutang kan nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Ya itu harus pintar-pintar. Gimana caranya? Pokoknya harus bisa, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ketiga, yang namanya pengusaha pasti punya utang, benar kok. Nah, tapi jangan sampai utang ini nggak produktif gitu. Tetap berhutang boleh, tapi untuk diperhitungkan gitu. Bisa nggak membayar hutang ini ya tepat waktu dan memang nggak sampai merugikan si operasionalnya. Ya, jadi hutangnya harus produktif. Bahkan memang kami ya berhutang sama bank pasti, tapi kan berputar. Malah bisa kan udah bangunin lagi di Balai Endah, bisa bangun lagi di Jelekong. Jadi memang hutang itu harus produktif dan bisa membangun bisnis yang baru. Itu dari segi keuangan. Yang kedua, dari segi kebanyakan sih kalau saya ya sambil cerita dikit, SDM ya, sumber daya manusia. Karena kita kan ya belum secanggih Jepang, Korea yang udah pakai robot ya. Di sini semua masih tenaga manusia yang punya hati, punya pikiran, punya kebiasaan yang berbeda. Jadi mengatur SDM itu adalah tantangan terbesar buat saya. Itu ya 3 tahun pertama lebih susah lagi karena membuat sistem SOP, tugas wewenang tanggung jawab dan diserahkan kepada SDM. Udah ada nih sistem, tapi belum tentu mereka menjalankan sistem yang ada. Nah itu yang harus kita terus belajar dan berkoordinasi. Bahkan sampai saat ini kami masih berkoordinasi, apalagi kan makin banyak ya SDM yang bekerja di sini ya. Jadi ya harus terus koordinasi ya Pak Daniel ya. Jadi kita udah punya sistem, apalagi sudah terakreditasi ya. Kebetulan paripurna nih, Bojongsoang dan Jelekong sudah paripurna. Balai Endah lagi menunggu hasil. Jadi karena sudah terakreditasi, itu membantu dalam mengkoordinasikan semua SOP, standar operasional prosedur, juga tugas wewenang tanggung jawab. Jadi checklist operasional itu ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada. Nah, tinggal dipantau dan dievaluasi dan dimonitoring. Nah, ya ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu. Nah, ini pendekatannya harus benar. Kalau emang yang nggak bagus ya kita tanya gitu, kendalanya apa saran masukan kendalanya apa. Jadi setiap bulan itu saya masih keliling ke semua cabang sampai ke Majalaya bahwa saya harus tahu ini kendalanya apa, dan di setiap klinik itu ada dokter penanggung jawabnya masing-masing, ada koordinator klinik masing-masing, perawat bidannya. Nah itu semua kita rundingkan, kita duduk bersama, bahkan kita onsite ada, Zoom pun ada. Ya terima kasih kepada teknologi ya, sekarang udah canggih. Jadi memang monitoring, evaluasi, dan koordinasinya harus jalan. Itu tantangan terbesarnya. Oke, baik. Saya penasaran nih, apa sih sebenarnya akreditasi paripurna ini? Apa untungnya nih? Untungnya salah satu klinik bisa mendapatkan status akreditasi paripurna. Jadi memang gini, kalau ditilik ke belakang 2019 itu kami klinik pertama swasta sekota Kabupaten Bandung yang pertama mendapatkan akreditasi. Setelah itu terpotong COVID 2023, kami di reakreditasi yang di sini paripurna. Jelekong sudah keluar kemarin paripurna, Balai Endah menunggu hasil. Oktober nanti Cikoneng, Majalaya. Jadi gini, masyarakat sudah pintar ya Pak Daniel. Saya yakin gitu. Apalagi di Kabupaten Bandung ini banyak yang berpendidikan dan semua sudah transparan. Dengan adanya akreditasi, ya, walaupun memang riwah, jujur riwah. Prosesnya riwah. Tapi banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dari segi kita sendiri dulu deh. Jadi lebih disiplin, lebih rapi, terdokumentasi, dan lebih bagus menjalankan SOP. Yang kedua dari segi pasien. Ya pasien kan jadi bisa ngerasakan, oh memang ini layak gitu. Memang ini pelayanannya ya sesuai dengan standar yang diterapkan. Syukur-syukur di atas standar gitu kan. Jadi bagaimana pasien itu menilai
pelayanan yang kita berikan kalau sudah terakreditasi harus jauh lebih baik kan dibanding yang belum terakreditasi. Ya logikanya begitu. Jadi dengan adanya status akreditasi ini sejujurnya menambah kuantitas pasien juga. Ya. Baik pasien umum, asuransi, BPJS itu datang bertambah. Oke. Peningkatannya kerasa sekali setelah terdapat akreditasi itu peningkatannya terasa gitu. Oke. Tapi jadi tantangan karena pasien kan udah terakreditasi nih gitu. Jadi maksudnya ini kan pasien ini kan klinik sudah terakreditasi, pelayanannya juga harus standar akreditasi. Jadi kita juga harus menaikkan standar gitu. Tantangannya di situ. Pasien bertambah, kita juga dituntut untuk naik kelas. Naik kelas. Ya? Iya, betul. Oke. Baik. Dokter, saya ragu nih dengan dokter, dengan kesibukan yang ada. Masih punya hobi nggak sih? Saya ragu. Kirain mau nanya apa? Saya ragu nggak punya hobi nih. Punya dong. Kan nggak sempat menjalankan. Saya jamin kayaknya nggak sempat menjalankan hobi. Apa nih hobinya? Bernyanyi, punya YouTube channel guys, DRR Vina _ Spasi Pasaribu. Bernyanyi, yang kedua belajar bahasa asing. Itu hobi yang paling utama. Yang ketiga olahraga. Saya setiap hari lari. Jadi memang harus lari. Bernyanyinya ini menghasilkan cuan nggak sih? Gak berharap dari situ. Gak berharap dari situ. Serius, beneran. Ya bukan gimana. Ya kalau dapat cuan, maksudnya dikasih honor, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak ada masalah juga. Karena itu untuk happy, untuk healing. Dan mungkin honornya gede ya, dokter jadi penyanyi mahal kali ya. Oke. Aku nggak tahu kalau itu nggak bisa jawab. Okay. Nah, Putri Batak, ya. Ada orang Batak secara umumnya katanya jago nih nyanyi katanya jago nyanyi, bisa nyanyi nih orang Batak. Benar nggak sih? Kamu juga orang Batak. Bisa nyanyi nggak? Bisa kalau kita sering nyanyi. Ya. Nah, aku tantang nih, nyanyi dong. Nyanyi. Oke. Nyanyi apa? Bebas. Bebas mau nyanyi apa nih? Bahasa Inggris nggak apa-apa? Boleh, silakan. Bahasa Mandarin boleh, bahasa Korea, bahasa Batak juga boleh. Bahasa Inggris boleh. Oke, coba. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Yes, keren. Aku sih yes ya. Udah jadi penyanyi aja deh dokter. Jangan. Boleh sih kalau diundang nyanyi, kalau enggak jangan. Udah punya album belum? Doain ya, mau banget ngeluarin album. Pernahnya cuma nge-cover lagu dulu di Bali, video klipnya. Udah ada video klipnya? Ada. Serius ini? Video klipnya di Bali, judul lagunya Hati Yang Kau Sakiti, covernya Rosa. Tapi bukan pengalaman ya? Jangan dong. Apa? Okay. Lagu Batak boleh nyanyi lagi? Lagu Batak, Sepercik. Apa nih? Kayaknya nggak bisa nih lagu Batak. Ipema hasiaku hanaku namurju pagomosma tanggiyami tumula jari naboloni Sure, hamupino parmiyama, marsia minna
Mercy to call someone surat penopeni anakna urju. Keren. Oke, baik, dokter. Tadi sudah saya tantang nih buat nyanyi. Ternyata bener nih hobi nyanyi ya. Ternyata hobi nyanyi dan memang pita suaranya tercipta sebagai pita suara penyanyi nih. Atau sempat waktu masa kecil itu les vokal atau apa? Les. Pernah ya les vokal ya? Sampai sekarang juga masih les. Masih les vokal. Kadang-kadang aja kalau lagi sempat, soalnya berarti, lesnya kan online jadi nggak terikat gitu. Oke, berarti dokter kan lahir dan besar di ibu kota ya, di Jakarta. Sekarang ibu kota, ntar lagi IKN. Iya. Jakarta. Untuk saat ini. Nah, kenapa sih masih cukup fasih gitu dalam melafalkan lantunan-lantunan dari lagu-lagu Sumatera Utara? Oke, bahasa Inggris oke, aman lah ya. Kalau bahasa Inggris. Nah, kenapa masih fasih gitu dan terlihat dari media sosial dokter nih masih ikut dalam perkumpulan-perkumpulan, perbatakan-perbatakan. Kenapa sih? Belajar aja, belajar dan tahu diri lah istilahnya, tahu identitas. Karena walaupun sudah di perantauan, jangan jadi kacang lupakan kulitnya. Jadi kita ya memang terlahir sebagai Boru Pasaribu. Bebere Tarigan, ya orang Batak Toba dan orang Batak Karo, dan punya suami marga Pakpahan. Ya, jadi ya harus tahu diri gitu ya, harus ikut, bahwa kalau nggak kita yang membudayakan ini hilang nanti. Dan itu saya turunkan ke anak-anak. Gereja juga masih di HKBP. Itu jadinya ya masih ikut dalam budaya Batak. Sebenarnya bahasa Batak saya juga marpasir-pasir sih. Boleh lah nanti kita coba ngomong ya. Itu udah saya hafalin makan bahasa Batak Toba, tapi ngerti. Kalau bahasa Batak Karo memang fasih sejujurnya, karena dulu kan PTT di Tanah Karo. Jadi ngomong sama pasien pakai bahasa Karo kayak menjajua bapak kadendu mesui lampas malam kam gitu, enggal damang gitu. Sekarang bahasa Sunda karena di Tanah Sunda nih. Coba. Bahasa yang dicoba. Dokter kuasai nih. Bahasa apa nih? Mungkin bahasa. Oke, bahasa Batak Toba dulu ya. Oke, coba ya. Ini benar-benar loh saya mencoba ya. Kalau ada salah, mudah-mudahan jangan dimarahin. Harap maklum. Oke. Haras mahamu diopung dia mangdainang salutna pangan hamuna si panganon natabo asahi pas pamatang muna. Unang modong kormonginhu unang modong pabornginhu. Unang marisap. Minum hamu obat molo kurang sehat pamatang muna. Molo marsahit hamu langsung marobat tu dokter. Saya hipas mahamu jala sehat saluhutna. Saya ganjang ma umurmu di dia hamu maringanan. Debata nah mangaramoti kita saluhutna. Horas. Siap. Horasnya kayak Korea ya. Horas. Ini pecinta Korea banget ini kayaknya. Bisa dok? Bisa. Untuk pelafalan Koreaan kalau kata orang Sunda sekarang. Bahasa Batak Karo dulu nggak boleh? Bahasa Batak Karo. Batak Karo dulu ya. Kata ahli nih, dokter. Jadi ini buat teman-teman di Tanah Karo nih, buat keluarga di Karo ya. Majuah-juah, man bantak rina, turang senina kalimbubu, anak berubah panande. Kublasken man kam krina, makasih pan pangan si sehat. Man teratur, ulah terlambat man. Ulah medem tengah berengi. Adilik penakit nu, miskam minum tambar. Miskam lawas ku dokter. Sehat-sehat kita krina, gedang umur ndu dibatas si masu-masu tak krina, mejuah-juah, bujur melala. Satu lagi, bahasa asing yang di luar dari Indonesia. Bisa nggak nih? Sunda nggak? Bahasa Sunda nggak dulu? Sunda terakhir ya? Terakhir ya? Oke. Bahasa Korea boleh ya? Tapi ini aku nggak bisa translate ya kalau bahasa Korea ya. Nggak bisa ya? Dokter aja nanti yang mau translate. 안녕하세요 친구들 다들 잘 지냈죠?
친구들 포기 하지 맙시다. 영숙에서 영상을 가지고 화이팅 합시다. 감사합니다. 저는 Ervina-입니다. 저는 Indonesia 사람입니다. 사랑합니다. Wih, keren. Apa artinya, Dok? Teman-teman semua kabarnya baik-baik aja kan? Tetap semangat, tetap pantang menyerah. Saya Ervina, saya orang Indonesia. Terima kasih, aku cinta kamu. Oke, kalau tadi yang bahasa dari Sumatera Utara itu artinya kira-kira jangan lupa makan, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup ya. Jangan merokok. Jangan merokok. Nah, itulah kira-kira ya. Kalau sakit ketemu dokter. Dokter Ervina. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Kalau sakit datang ke Bona Mitra Keluarga. Iya, datang ke Bona Mitra ya kalau sakit. Baik. Sunda enggak nih? Satu lagi, ini ya, Tanah Sunda. Ini kan di Tanah Sunda ya. Tanah ini Sunda. Tanah Sunda. Bahasa Sumatera Utara, bahasa Batak fasih. Di Tanah Sunda gimana nih? Masih bisa nggak sih? Kudu kudu tiasa atuh nu bumina di dieu nya. Kudu tiasa nyarios Sunda ya, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Silakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana. Oke, tuang nu sehat atunya tekengeng bobo wengi-wengi teuing. Tekengeng nunda-nunda tuang. Mun sakit, enggal-enggal berangkat ke dokter. Sing sehat, sing panjang yuswana, dipaparinan ku Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kalau itu semua Tribuners pasti tahu artinya ya. Pasti tahu artinya. Oke, baik, dokter. Di perjalanan karir dokter, menjadi karyawan pernah, saat ini sudah mengkoordinir atau memiliki usaha klinik ya. Masih punya mimpi atau cita-cita ke depan yang wah ini harus gue dapet nih? Masih. Apa? Yang pertama, aku pengen hidup panjang sampai ngelihat Bona Joseph sukses di masa depan. Aku pengen banget ngeberangkatin mereka kuliah di luar negeri sebenarnya. Itu impian. Iya, tapi kalau nggak tercapai ya sudah. Yang penting pokoknya mereka sukses meraih mimpi mereka. Yeah. Atau mimpi saya yang belum kesampaian, tapi itu nggak bisa dipaksa. Pokoknya sukses meraih mimpi yang mereka cita-citakan. Itu nomor 1. Oke. Selain sebagai ibu, saya juga cita-citanya adalah membina rumah tangga yang diberkati Tuhan gitu ya, supaya saya dan suami saya ini bisa menjadi rumah tangga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sejauh ini kan kami sudah 11 tahun berumah tangga. Jadi kami pengen sahatu sahur matua, kalau orang Batak apa sih artinya? Ya sampai dengan sampai beranak cucu dan sampai panjang umur dan tentunya harus sehat ya. Itu yang impian utama. Yang ketiga, sebenarnya masih mau lo jadi penyanyi profesional. Coba kalau ada yang mengundang saya nyanyi, pasti saya datang. Nanti dicari produser ya. Mudah-mudahan dari sini ada produser. Iya ya. Terus yang keempat, masih pengen lo sekolah lagi jadi dokter ilmu manajemen. Masih pengen ngambil S3. Meskipun belum tahu kapan, tapi masih ada kepengen gitu. Karena yang dasarnya suka belajar, suka baca, suka nulis, suka membuat suatu karya, suka gitu, sukanya belajar, pengen punya gelar dokter karena mama saya juga seorang dokter. Iya, mama saya seorang dokter gigi, seorang manajemen rumah sakit juga dan seorang dokter, jadi pengen nggak mau kalah aja dari orang tua. Gitu. Nah, tadi kan dokter di awal ngomong nih masalah ternyata anak sempat komplain nih tentang kesibukan dokter. Anak yang pertama ya. Di usia 7 tahunnya dia sempat komplain nih, kenapa sih mama sibuk tidak main sama kami. Nah, gimana sih seorang dokter Ervina dalam merawat anak nih, parenting nih ya, masalah parenting, tipe seperti apa nih, memberikan kebebasan yang terikat atau otoriter? Umumnya di keluarga Batak nih kan. Ini karena anak-anaknya masih kecil sih ya. Tapi masing-masing anak itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Kayak Bona itu anaknya sangat kreatif. Sangat kreatif, idenya banyak dan dia bisa berargumen ya dengan menunjukkan bukti bahwa argumennya itu memang valid. Jadi memang kita harus
ya menanggapi dengan bagus gitu. Kalau dia berargumen ya kita dukung, tapi kalau ada argumen dia yang memang kita rasa juga nggak benar, ya kita harus baik-baik menyatakan itu tidak benar dan ini apa ditanggapi dengan baik. Tapi kalau saya sih lebih ke arah mendukung ya, mensupport ya. Kayak Joseph itu juga anaknya, dia nggak sekritis abangnya, tapi sangat lembut dan perhatian dan teliti dan rapi. Jadi dia sangat tekun gitu ya, semua barangnya rapi. Nah kalau mereka berdua nih, Mama boleh nggak kami main bola, les bola? Kita dukung gitu. Mama kayak Bona itu dia hobi masak. Dulu pernah masak nasi goreng dijual ke semua karyawan Bona. Harganya 15.000. Nasi goreng pakai telur gitu. Dia masak. Kita support. Meskipun saya sendiri kurang bisa masak sebenarnya. Tapi kita support itu ininya, pancinya saya beliin, bahan-bahannya saya beliin, saya liatin. Pokoknya kita support. Mama, Bona mau ikut dipilih sekolah lomba spelling bee sama lomba nyanyi. Ya kita latih dia gitu. Jadi kita support gitu. Joseph juga gitu, boleh nggak Mama kalau Joseph mau nyanyi gitu kan, dia suaranya bagus tuh, ya kita support dia nyanyi, kita beliin mic-nya misalnya, kita bikinin musiknya gitu. Jadi saya lebih ke arah seperti itu dan lebih ke arah diskusi sih sama anak-anak. Kalau misalnya, ini kan udah mulai gede ya, udah mulai kritis, kalau dia mulai banyak pertanyaan-pertanyaan, ya saya jawab. Tapi kalau ada yang nggak tahu, ya saya bilang saya nggak tahu. Nanti Mama cari tahu dan kita akan diskusi. Kemudian setiap malam sebelum tidur itu pasti kami selalu berdoa bersama. Kebetulan Kristen ya, jadi berdoa secara agama Kristen, nyanyi lagu gereja dan harus lagu Batak satu dan lagu Indonesia satu. Jadi selalu nyanyi met awon ban hias rohakon sasada do Yesus dongaku tokpong, biar nggak hilang gitu kebatakannya. Jadi nyanyi bareng, berdoa bareng. Sekarang tambah karena udah makin gede, baca Alkitab 1 ayat sebelum tidur. Jadi memang semua itu saya lakukan gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan tetap kodratnya ibu. Artinya memberikan kebebasan kepada anak, tapi dipantau nih kiri kanan ya, pakai pagar dan supportnya. Nah, ini terakhir nih dokter. Ya, bagi orang-orang atau insan-insan muda nih, generasi-generasi muda yang mungkin bercita-cita atau saat ini sedang menjalankan bisnis dalam dunia kesehatan tentunya yang relate dengan dokter ya. Apa nih tips-tips yang bisa mendorong atau membantu mereka nih untuk bisa bertahan, kan tadi banyak tantangan dan sebagainya. Apa nih? Iya. Oke, ini buat generasi muda ya. Mau generasi 90-an, mau generasi Z, sama aja. Tipsnya itu sama aja. Yang pertama, ya berdoa pada Tuhan, pasti ya berdoa pada Tuhan ya. Yang kedua, punya mental itu harus benar-benar mental pemberani dan mental pejuang. Karena menjalankan bisnis itu dibilang nggak mudah iya, dibilang mudah juga iya. Tapi jatuh bangun tuh biasa ya, yang namanya jatuh bangun tuh biasa. Jadi kalau kita lagi di atas, pintar-pintar menabung dan pintar-pintar menghemat pengeluaran. Karena akan ada saatnya kita akan ada di bawah. Ketika kita di bawah ya kita masih punya tabungan. Ya itu kalau udah berjalan. Kalau belum berjalan nih gimana nih? Ya harus punya mental nekat-nekat juga gitu. Tapi nekat dengan perhitungan ya. Karena beda ya, mentalnya beda. Saya bisa mengatakan beda karena saya pernah ngalamin digaji orang gitu ya. Digaji orang itu safe, oke. Tapi ya segitu-segitu aja. Kalau ke bisnis ya enggak gitu. Sekalinya dapat gitu. Tapi sekalinya kering gitu ya. Jadi harus punya mental pemberani yang mau keluar dari zona nyaman tapi penuh dengan perhitungan. Nah, itu harus dimulai gitu. Pun mengalami kegagalan, ya jangan takut. Nggak akan kiamat kok. Pasti akan ada masa yang bangkit lagi. Itu ya yang pertama. Yang kedua, itu udah yang kedua. Yang ketiga, di era digitalisasi sekarang ini ya, ini saya diajarin oleh bapak saya yang juga ya pengusaha gitu. Harus nggak bisa nggak, harus 1 kreatif, 2 inovatif, 3 jujur bisa dipercaya, trusted. Yang 4 harus punya banyak jaringan dan networking. Because no networking is not working, and with networking everything is working. Jadi bisnis itu harus terus berupaya inovatif. Jadi nggak stuck di jalan, karena akan kalah saing, pasti akan kalah saing. Jadi ide-ide itu harus terus dikembangkan. Dan di era digitalisasi ini harus banyak kolaborasi dengan banyak pihak. Itu tadi networking itu tadi. Jadi collab itu penting ya untuk bisa berkembang dan bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk bisa bisnisnya semakin
berkembang. Jadi jangan pernah takut untuk memulai dan miliki kreatif, inovatif, jujur, bisa dipercaya, dan banyak jaringan. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Terima untuk kasih kisah-kisah Tribunnya. inspiratifnya. Oke. Siap, terima kasih. Oke, baik. Tribuners, itu tadi bincang-bincang kami, Tribun Jabar, dengan Dr. Ervinaria Uli Maligi Pasaribu MMRS tentang bagaimana kisah dan profil dari dokter ini, mulai dari awal menjadi seorang karyawan dan hingga saat ini sudah memiliki beberapa klinik di Pulau Jawa, ya. Di Pulau Jawa ini sudah memiliki klinik. Semoga kliniknya semakin berkembang dan dokternya tetap sehat. Terima kasih banyak Tribun Jabar atas dukungannya. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman di klinik Bona Mitra Group. Boleh ya saya ngucapin terima kasih buat keluarga saya ya. Buat suami saya Yunus Alaan Pakpahan SEMM yang sudah selalu support saya sebagai istri dan sebagai dokter. Anak-anak saya Bona Emmanuel Ricardo Pakpahan dan Joseph Grand Ramosta Pakpahan. Bapak saya nih Insinyur Sahat Pasaribu MPDAK. Mama saya Dr. Gigi Tirmina Tarigan Mars. Mertua saya laki-laki Manganar Pakpahan dan mertua perempuan saya Ibu Diana Marpaung. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Dadah. Oke, baik. Demikian saya Daniel Andrianta Manik. Sampai jumpa pada program berikutnya.